Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haryadi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap perilaku konsumen pada pembelian makanan secara online dengan menggunakan online food delivery pada konsumen yang berada di wilayah Cimahi Utara. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami terdiri atas yang pertama yaitu Rinaldi Sugianto dengan NIM belakang 005. Lalu ada Anissa Triwulandari dengan NIM belakang 007. Ada Ratih Pratiwi Meiliana dengan NIM belakang 008. Ada Anggi Latifah Yuni Uljanah dengan NIM belakang 013. Dan terakhir itu ada saya sendiri yaitu baik Anita Rahmawati dengan NIM belakang 004. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Rinaldi Sugianto. Di sini akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian. Tren belanja daring atau online di Indonesia itu terus meningkat dalam 2 tahun terakhir. Pandemi COVID-19 yang menghambat mobilitas masyarakat ditenggarai menjadi pemicu maraknya belanja online sejak awal tahun 2020 lalu. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan dari survei yang dilakukan oleh dataindonesia.id. Di dalam gambar dapat terlihat bagaimana frekuensi belanja online saat ini dibandingkan ketika COVID-19 masih tinggi. Survei ini dilakukan pada tanggal 25 Agustus sampai 10 September 2022. Berdasarkan diagram lingkaran ini dapat terlihat, yang semakin jarang berbelanja online hanya 19,1%, sedangkan yang sama saja berbelanja online sebesar 43,2%, dan persentase yang semakin sering berbelanja online sebesar 37,7%. Jadi berdasarkan data tersebut dapat terlihat tren belanja online bakal terus berlangsung meskipun tidak ada lagi pandemi COVID-19, di mana cara belanja konsumen sulit untuk kembali ke masa sebelum pandemi COVID-19. Tercatat responden perempuan yang semakin sering berbelanja online mencapai 39,4%, sedangkan responden laki-laki yang semakin sering berbelanja online sebesar 36%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil survei dari Badan Pusat Statistik atau BPS bertajuk Statistik E-commerce. Jadi cakupan survei statistik e-commerce 2022 adalah usaha-usaha yang menggunakan internet untuk menerima pesanan atau melakukan penjualan barang dan jasa selama tahun 2022. Seperti pada gambar, terlihat bahwa persentase pelaku usaha Indonesia di e-commerce pada tanggal 15 September 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Untuk usaha e-commerce ditunjukkan dengan warna biru tua. Sedangkan untuk yang bukan usaha e-commerce atau konvensional ditunjukkan dengan warna biru muda. Sehingga dapat terlihat pada gambar yang berwarna biru tua, persentasenya yaitu 34,10% pelaku usaha Indonesia masih berjualan di e-commerce tanggal 15 September 2022 dan turun menjadi 32,23% pelaku usaha Indonesia yang berjualan di e-commerce per tanggal 31 Desember 2022. Sedangkan grafik yang berwarna biru muda yaitu bukan usaha e-commerce atau konvensional dapat terlihat sebanyak 65,90% pelaku usaha masih berjualan secara offline atau konvensional, lalu naik menjadi 67,77% pelaku usaha memilih berjualan secara offline atau konvensional. Dan juga berdasarkan data, perlambatan pertumbuhan secara online terjadi akibat adanya tekanan inflasi dan hambatan rantai pasok. Di sisi lain, pelonggaran pembatasan sosial mulai mendorong masyarakat untuk berbelanja secara offline. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa tren belanja daring atau online di Indonesia itu terus mengalami peningkatan. Sedangkan di sisi lain, masih banyak pelaku usaha Indonesia yang masih berjualan secara offline atau konvensional. Hal tersebut juga dapat terlihat dalam sebuah artikel tahun 2021 yang menjelaskan di kota Cimahi bahwa banyak aplikasi digital yang memudahkan para pelaku UMKM untuk bertransaksi. Sayangnya, masih banyak pelaku UMKM
yang asing dengan perkembangan teknologi. Faktor seperti kurangnya kemampuan beradaptasi dengan digital hingga keengganan para pelaku UMKM mengubah gaya transaksi menjadi tantangan besar. Transformasi ke era digital sesungguhnya bermanfaat bagi UMKM terutama di era pandemi ini. Maka adapun studi tentang perilaku pembelian konsumen sangat penting bagi pemasar karena memungkinkan para pemasar untuk memahami harapan pelanggan mereka serta sangat bermanfaat untuk memahami apa yang memotivasi konsumen untuk membeli sebuah produk. Hal tersebut juga didukung berdasarkan Jurnal Ampat tahun 2022, yaitu dengan mengintegrasikan SIT atau Social Identity Theory, Perceived Risk and Benefit Model, dan kesadaran keamanan makanan. Maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perilaku konsumen terhadap penggunaan OFDO atau Online Food Delivery Order. Dan secara khusus penelitian ini menguji pengaruh kelompok referensi, komentar online positif, risiko yang dirasakan, manfaat yang dirasakan, dan kesadaran keamanan makanan pada perilaku pembelian konsumen terhadap pembelian pesan antar makanan online atau OFDO, Online Food Delivery Order. Baik, selanjutnya berdasarkan uraian latar belakang yang tadi disampaikan, maka usulan penelitian ini mengadakan penelitian dengan mengangkat judul Perilaku Konsumen Terhadap Pembelian Makanan Secara Online atau Online Food Delivery Order di Cimahi Utara. Dan adapun permasalahan yang diidentifikasikan dalam penelitian ini adalah pertama, apakah kelompok referensi berpengaruh terhadap perilaku konsumen saat menggunakan online food delivery order? Yang kedua, apakah komentar online positif berpengaruh terhadap perilaku konsumen saat menggunakan online food delivery order? Yang ketiga, apakah risiko yang dirasakan berpengaruh terhadap perilaku konsumen saat menggunakan online food delivery order? Yang keempat, apakah manfaat yang dirasakan berpengaruh terhadap perilaku konsumen saat menggunakan online food delivery order? Dan yang kelima, apakah kesadaran keamanan makanan berpengaruh terhadap perilaku konsumen saat menggunakan online food delivery order? Di sini saya Ratih Pratiwi Meliana dengan NIM 511220108 akan memaparkan mengenai bagian yang selanjutnya, yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran atau kerangka berpikir adalah sintesa yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang ingin diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan kualitatif menurut Sugiono tahun 2017. Sedangkan kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lain dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian menurut Setiadi tahun 2013. Lalu di sini yang selanjutnya saya akan memaparkan mengenai hipotesis terkait variabel independen yang akan diteliti. Yang pertama, dalam beberapa penelitian ditemukan kelompok referensi berpengaruh bagi perilaku konsumen terhadap OFDO. Dalam hal pilihan makanan, keluarga dan teman sangat mempengaruhi keputusan individu pada pilihan makanan. Selanjutnya, keluarga tetap menjadi kelompok referensi yang paling penting, karena itu mempengaruhi dan membentuk individu, nilai, dan harapan. Hayes et al. 2006. Selain itu, pendidikan, pengasuhan, iklan, laporan pers, dan kata dari mulut ke mulut juga mempengaruhi preferensi makanan dan penerimaan. Menurut Pellerg dan Kendall 1999, teman dan rekan kerja mempengaruhi makanan preferensi karena makanan biasanya dikonsumsi di hadapan orang lain. Karena pertumbuhan jejaring sosial dan banyak lagi informasi yang melimpah, konsumen dapat dengan mudah mengakses kelompok referensi seperti selebritas, idola, selebritas internet, dan opini pemimpin.
Ding et al. 2020. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H1, kelompok referensi memiliki efek positif yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap OPDO. Lalu yang kedua, yaitu penelitian sebelumnya menemukan bahwa secara online komentar secara positif mempertaruhkan niat beli konsumen. Park et al. 2007. Demikian pula, sebuah penelitian dilakukan di kalangan hotel. Konsumen juga merasakan hal itu secara online. Ulasan akan mempengaruhi pemesanan hotel terhadap niat dan persepsi kepercayaan mereka. Sparks and Browning 2011. Selanjutnya, Arif et al. 2020 mensurvei pengguna Facebook dan menemukan bahwa postingan positif terkait dengan sebuah produk tertentu akan meningkatkan niat konsumen untuk membeli. Demikian juga menurut Zeng et al. 2017, kedalaman online ulasan, kekuatan ulasan, kekayaan deskripsi, dan kredit score dari pengulas adalah faktor yang mempengaruhi niat beli konsumen. Oleh karena itu, berikut hipotesis yang dirumuskan, yaitu H2, komentar online positif memiliki efek positif terhadap perilaku konsumen terhadap OPDO. Lalu yang selanjutnya, penelitian tentang OPDO di antara konsumen di India menemukan bahwa persepsi risiko tertular penyakit tertentu dan rasa takut secara negatif mempengaruhi frekuensi pembelian mereka melalui OPDO. Mehrolia et al. 2021. Dalam nada yang sama, sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa risiko yang dirasakan berdampak negatif terhadap niat untuk membeli OPDO di New York. Leung and Chai 2021. Oleh karena itu, hipotesis yang berikut yang diajukan, H3, risiko berpengaruh negatif terhadap perilaku konsumen terhadap OPDO. Lalu, selanjutnya, maka konsumen memilih OPDO karena sifatnya banyak manfaat, terutama di baru ini situasi normal. Leung and Chai 2021. Karena perubahan perilaku konsumen terutama terhadap penggunaan e-commerce sangat penting untuk mempelajari efek yang dirasakan manfaat di negara berkembang seperti Malaysia. Meskipun OPDO banyak digunakan di Malaysia, penelitian tentang manfaat yang dirasakan berpengaruh pada perilaku konsumen OPDO adalah terbatas. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan, H4, manfaat yang dirasakan memiliki efek positif yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap OPDO. Lalu, yang terakhir, studi sebelumnya menemukan bahwa keamanan pangan jaminan sangat mempengaruhi OPDO. Peningkatan kepercayaan konsumen pada OPDO, Xiao et al. 2015. Selain itu, ada bukti dari studi terbaru tentang OPDO bahwa keamanannya, langkah-langkah yang diadopsi oleh restoran dan layanan pengiriman akan membantu mempertahankan mereka berbasis pelanggan. Karenanya, mengamankan konsumen dan loyalitas. Doza dan Sharma 2020. Sebagian produk OPDO adalah makanan yang sangat mudah rusak, item dengan umur simpan yang biasanya pendek. Keamanan makanan menjadi prioritas utama dalam pembelian makanan dan minuman. Seperti Malaysia adalah rumah masakan Asia Tenggara. Keamanan pangan telah menjadi perhatian besar di kalangan kesehatan otoritas di Malaysia karena kedalamannya berdampak. Lalu, karena tempat makanan halal tersebar luas di permintaan di negara ini, karena yang lebih besar populasi muslim, operator makanan harus ikuti aturan dan peraturan yang ketat untuk mendapatkan sertifikat halal. Di antara persyaratannya adalah memenuhi persyaratan keamanan pangan, higien, dan standar kebersihan. Oleh karena itu, berikut hipotesis yang dirumuskan.
H5. Keamanan pangan konsumen kesadaran memiliki efek positif yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap OFDO. Selanjutnya, ini merupakan gambar konseptual mengenai hipotesis yang telah tadi saya sampaikan menurut penelitian sebelumnya, di mana H1 berpengaruh terhadap konsumen saat menggunakan OFDO, lalu H2 juga berpengaruh terhadap konsumen saat menggunakan OFDO, H3 berpengaruh terhadap konsumen saat menggunakan OFDO, H4 berpengaruh terhadap konsumen saat menggunakan OFDO, dan yang terakhir H5 berpengaruh terhadap konsumen saat menggunakan OFDO. Baik, di sini saya baik Anita dengan NIM belakang 004 akan menjelaskan terkait objek dan metode penelitian. Untuk objek penelitiannya sendiri adalah seluruh penduduk yang berada di wilayah Cimahi Utara. Lalu untuk metode penelitiannya yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif. Karena pada penelitian ini kita melakukan uji hipotesis di mana untuk melihat apakah ada keterkaitan antar variabel. Lalu untuk operasionalisasi variabelnya sendiri yaitu terdapat 6 variabel yang terdiri atas 5 variabel independen dan 1 variabel dependen. Untuk variabel independennya sendiri atau variabel X-nya itu terdiri atas yang pertama variabel X1, di mana X1-nya ini berupa kelompok referensi, lalu X2-nya ini berupa komentar online positif, lalu X3-nya sendiri berupa risiko yang dirasakan, X4-nya sendiri itu berupa manfaat yang dirasakan, dan X5-nya itu berupa kesadaran akan keamanan makanan. Dan untuk variabel dependennya sendiri atau variabel D-nya itu adalah terkait kebiasaan pembelian konsumen. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Untuk populasinya sendiri adalah seluruh penduduk yang berada di wilayah Cimahi Utara, di mana seluruh penduduk ini adalah berperan sebagai konsumen yang telah menggunakan online food delivery. Untuk sampelnya sendiri yaitu diambil sebanyak 63 orang, di mana dengan kriteria umur yang sudah berada di atas 18 tahun. Nah, sebagian besar respondennya sendiri itu berjenis kelamin perempuan dengan persentase sebesar 60,32%. Dan untuk usia yang terbanyaknya itu adalah usia 18-25 tahun dengan persentase sebesar 61,90%. Untuk jenis pekerjaannya sendiri, yang paling banyak adalah wirausaha atau wira swasta dengan persentase sebesar 68,25%. Dari segi frekuensi, kebanyakan respondennya itu sendiri adalah yang jarang menggunakan online food delivery, yaitu sebesar 31,75%, lalu diikuti dengan persentase terbanyak kedua yaitu adalah beberapa kali, dengan persentasenya sendiri yaitu 28,57%. Lalu, sebagian besar responden telah menggunakan online food delivery itu adalah 39,68%. Hal tersebut bisa dilihat pada lampiran yang disediakan. Kemudian untuk jenis datanya itu sendiri merupakan jenis data primer karena sumber datanya itu berasal dari responden langsung. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya sendiri yaitu menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online melalui sosial media, baik itu dari WhatsApp pribadi, WhatsApp group, ataupun melalui Instagram. Di mana data-data dari kuesioner tersebut sebelum dilakukan analisis melalui SPSS diuji terlebih dahulu terkait validitas dan reliabilitasnya. Kemudian untuk teknik pengolahan datanya sendiri itu terdiri atas pemeriksaan data, klasifikasi data, lalu ada pentabulasian data, dan yang terakhir itu ada penyajian data yang kemudian akan digunakan untuk analisis melalui software SPSS. Selanjutnya, saya Anissa Trulandari akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Data yang kami peroleh melalui 63 responden yang kami sebarkan melalui kuesioner ke Cimahi Utara. Yang pertama adalah teknik analisis data. Kami menggunakan analisis regresi berganda dengan menguji simultan F yang digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dengan kriteria H0, variabel independen tidak berpengaruh secara simultan, dan H1, variabel independen berpengaruh secara simultan. Menolak H0 jika nilai signifikansi kurang dari alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Maka dari hasil SPSS uji ANOVA kami
menolak H0 karena hasil SPSS kami menunjukkan signifikan sebesar 0,00 yang dimana hasil tersebut kurang dari alfa 0,05. Lalu yang kedua, ada uji parsial T dilakukan untuk masing-masing variabel independen, diuji pada masing-masing variabel. Selanjutnya kita akan menguji reliabilitas dan uji validitas. Nah, untuk uji validitasnya, kami akan mengelompokkan PB1, PB2, dan PB3 sebagai variabel Y atau variabel dependen. Maka yang telah kami lakukan dalam uji SPSS menyatakan bahwa tiga alat ukur ini memiliki keterangan valid. Lalu yang kedua ada RG1, RG2, RG3, dan RG4 yang kami kelompokkan menjadi X1. Dan dari hasil uji SPSS pun menyatakan bahwa alat ukur X1 memiliki keterangan valid. Lalu untuk POC1, POC2, POC3, dan POC4 yang kami kelompokkan menjadi X2 menyatakan bahwa 4 alat ukur ini valid. Lalu untuk PSR1, PSR2, PSR3, PSR4, FIN1, FIN2, FIN3, dan PR1 serta PR2 yang dikelompokkan menjadi X3 dalam SPSS menyatakan bahwa alat ukur ini juga valid. Dan untuk X4 dengan variabel CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, VB1, VB2, dan VB3 memiliki keterangan valid dalam hasil uji SPSS-nya. Selanjutnya kita akan menguji reliabilitas dan uji validitas. Nah, untuk uji validitasnya, kami akan mengelompokkan PB1, PB2, dan PB3 sebagai variabel Y atau variabel dependen. Maka yang telah kami lakukan dalam uji SPSS menyatakan bahwa tiga alat ukur ini memiliki keterangan valid. Lalu yang kedua ada RG1, RG2, RG3, dan RG4 yang kami kelompokkan menjadi X1. Dan dari hasil uji SPSS pun menyatakan bahwa alat ukur X1 memiliki keterangan valid. Lalu untuk POC1, POC2, POC3, dan POC4 yang kami kelompokkan menjadi X2 menyatakan bahwa 4 alat ukur ini valid. Lalu untuk PSR1, PSR2, PSR3, PSR4, FIN1, FIN2, FIN3, dan PR1 serta PR2 yang dikelompokkan menjadi X3 dalam SPSS menyatakan bahwa alat ukur ini juga valid. Dan untuk X4 dengan variabel CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, VB1, VB2, dan VB3 memiliki keterangan valid dalam hasil uji SPSS-nya. Lalu di sini selanjutnya saya Anggela Tifa dengan NIM 51122201013 akan melanjutkan pengertian hasil pembahasannya. Di sini ada hasil uji validitas X3, variabelnya itu ada PSR1, PSR2, PSSR3, PSR4, FIN1, FIN2, FIN3, PR1 dan PR2. Di sini semua keterangannya dinyatakan valid. Lalu juga di sini ada hasil uji validitas X4, variabel ada CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, VB1, VB2, dan VB3 juga dinyatakan bahwa keterangannya ini valid. Lalu selanjutnya di sini di hasil dan pembahasannya ada uji kolerasi dan juga uji heteroskedastisitas. Di uji heteroskedastisitasnya ini membentuk sebuah pola, berarti yang dimana asumsinya bahwa HO-nya itu ditolak. Selanjutnya ada koefisien determinasi dengan nilai rescue-nya 0,331 menunjukkan bahwa 33,1% dari variansinya dapat dijelaskan oleh perubahan dalam variabel H1, H2, H3, H4, dan juga H5, sedangkan 66,9% sisanya dijelaskan oleh faktor di luar model. Hipotesisnya yang pertama ada HO variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. H1-nya variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, lalu H2-nya variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, lalu ada H3 variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen,
ada H4 variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan juga ada H5 variabel independennya secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Variabelnya ini ada X1, X2, X3, X4, lalu ada X5. Nilai signya untuk X1-nya 0, lalu keterangannya HO-nya ditolak. Untuk X2-nya 0,204, keterangannya diterima, H2-nya diterima. Lalu ada X3 di mana 0,77, H3-nya diterima, dan X4 0,028, H4-nya ditolak, dan X5 0,814, H5-nya diterima. Untuk persamaannya ini 8,541 ditambah 0,434 X1 plus 0,162 X2 min 0,110 X3 min 0,155 X4 plus 0,103. Ini uji linearitas. Nilai signya itu 0,959 lebih besar dibanding 0,05, maka artinya hubungan antara variabel memiliki hubungan linear. Untuk uji normalitasnya, karena distribusi residual mendekati distribusi normal teoritis atau bentuk lonceng, disimpulkan bahwa secara penampakan visual residual berdistribusi normal. Uji normalitas untuk kebutuhan pemenuhan asumsi klasik regresi linear berganda dilakukan pada hasil residual, bukan dilakukan pada data masing-masing variabel. Di sini ada kesimpulannya. Untuk H0-nya kelompok referensi berpengaruh positif terhadap perilaku konsumen. Untuk H2-nya komentar positif yang tidak mempengaruhi perilaku konsumen untuk pembelian online food delivery. H3-nya risiko yang dirasakan tidak mempengaruhi perilaku konsumen juga terhadap online food delivery karena sistemnya yang begitu mudah, lalu juga pembayarannya juga online, lebih terpercaya, gampang dilakukan di mana saja, juga bisa dengan waktu yang sangat singkat gitu ya. Lalu di sini ada H4-nya manfaat diterima didukung terhadap perilaku konsumen karena konsumen menggunakan online food delivery begitu banyak kelebihannya seperti hemat waktu, kemudahan pemesanan, bisa digunakan di mana saja, bahkan diskon dan cashback yang lebih baik. Untuk H5-nya kesadaran keamanan pangan memiliki efek yang negatif pada perilaku konsumen. Dengan demikian H5 itu tidak didukung. Beberapa pelanggan tidak begitu memperdulikan keamanan makanan karena mereka sudah yakin bahwa makanan yang mereka pesan sudah aman, karena hampir semua menjual di online food delivery itu menjual makanan halal sebagaimana lingkungan dan juga agama budaya yang ada di Indonesia. Untuk saran manajerialnya, di sini penjual dan pengembang aplikasi online food delivery hal yang terpenting adalah manfaat yang diterima oleh konsumen. Oleh karena itu peningkatan bisa lebih dipertahankan, ditingkatkan. Lalu untuk keamanan pangan pun harus lebih diperhatikan lagi, bukan hanya dari bahan pangan saja, tetapi dari packing makanannya juga agar tetap aman sampai ke tangan konsumen, dan juga tetap menjaga hubungan baik dengan konsumen demi mengurangi dampak komentar negatif. Karena referensi berpengaruh positif terhadap pembelian online food delivery, disarankan pengembang lebih banyak menggunakan influencer agar promosi bisa lebih berkembang. Juga harus memperhatikan pelayanan terbaik dan memperhatikan kembali apa saja kekurangannya agar tidak adanya resiko yang lebih besar. Untuk saran akademisnya untuk penelitian ke depan ini, karena nilai koefisiensi determinasinya penelitian ini hanya 33,1%, menunjukkan bahwa presentasi varian secara kolektif menjelaskan perilaku konsumen yang berkaitan dengan kelompok referensi, komentar positif online, resiko yang dirasakan, dan kesadaran keamanan pangan. Namun menurut Haier et al. di 2014, R kuadrat dari 3,1% dianggap lemah. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut harus mengeksplorasi determinan perilaku online food delivery menggunakan teori lain. Di sisi itu juga penelitian ini hanya berfokus pada perspektif konsumen saja. Lebih bagus jika melihat alasan spesifik dan menyebabkan beberapa konsumen tidak membeli makanan dengan cara online food delivery meskipun tampaknya terlihat lebih mudah. Begitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bisa memaklumi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.